Selamat siang adik-adik peserta didik baru SMA Negeri 3 Tahuna Barat tahun pelajaran 2021-2022. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini Ibu akan memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Tentu adik-adik bertanya apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Sebelum Ibu menjelaskan apa yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala, perlu Ibu jelaskan apa latar belakang sehingga perlu adanya wawasan Wiyata Mandala. Selama ini orang berpendapat bahwa pendidikan bertumpu di sekolah. Hal yang baik atau yang buruk semua bersumber dari sekolah. Sehingga perlu ada wawasan Wiyata Mandala. Adik-adik siswa baru yang saya kasihi, banggakan dan cintai. Sebelumnya Ibu akan jelaskan apa arti daripada wawasan Wiyata Mandala. Wawasan adalah cara pandang, sedangkan Wiyata adalah pendidikan atau pengajaran. Mandala adalah sesuatu yang bulat, utuh. Berarti wawasan Wiyata Mandala adalah suatu pandangan yang bulat, utuh tentang pendidikan. Di sekolah adalah sumber pendidikan. Sekolah adalah lingkungan pendidikan. Sehingga wawasan Wiyata Mandala adalah cara pandang kita yang utuh, yang bulat, bahwa di sekolah terjadi pendidikan melalui proses pembelajaran. Tujuannya apa? Agar siswa tahu bahwa di sekolah itu diberi pelajaran atau proses belajar mengajar atau pendidikan yang diberikan, agar siswa tahu apa perannya sebagai peserta didik untuk mencapai tujuan nasional. Sedangkan ruang lingkup daripada wawasan Wiyata Mandala yaitu semua yang ada di sekolah itu sendiri. Itulah yang dimaksud dengan wawasan Wiyata Mandala. Jadi melatar belakangi adanya wawasan Wiyata Mandala karena selama ini orang beranggapan bahwa pendidikan itu satu-satunya ada di sekolah. Sehingga sekolah merasa sangat terbeban dan beban itu sangat berat jika pendidikan itu hanya di sekolah. Ketika ada hal-hal yang buruk terjadi bagi siswa, ujung-ujungnya sekolah harus bertanggung jawab. Tetapi kita harus melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya terjadi di sekolah. Pendidikan itu dari lingkungan keluarga itu sendiri. Dan sekolah bukan satu-satunya, tapi salah satu bagian untuk membina, mendidik, membentuk siswa itu sendiri. Selanjutnya, ruang lingkup daripada wawasan Wiyata Mandala itu adalah apa yang ada di sekolah itu sendiri, yaitu sekolah dan fungsinya. Sekolah adalah gedung, kelas, perabot, peralatan, semua yang dipakai fasilitas untuk kegiatan pembelajaran. Jadi termasuk perpustakaan, lapangan olahraga,
fasilitas-fasilitas lain yang ada di sekolah itu, itulah yang disebut dengan sarana prasarana. Sedangkan fungsi daripada sekolah itu sendiri adalah bagaimana sekolah itu berperan dengan aktif. Di dalam sekolah itu ada siswa, ada guru, ada pegawai tata usaha, ada penjaga sekolah, dan semua person yang ada di dalam sekolah. Sehingga fungsi sekolah dapat berjalan dengan baik ketika semua personil, semua orang, baik guru, staf tata usaha, kepala sekolah, siswa, penjaga sekolah, semua dapat melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Peran aktif semua warga sekolah harus sesuai dengan tupoksinya atau tugas pokok dan fungsi dari tiap-tiap personil atau tiap-tiap orang yang ada di sekolah itu sendiri. Peran aktif siswa antara lain, ia harus mematuhi tata tertib yang ada di sekolah. Tata tertib yang sudah diatur di sekolah harus ia patuhi. Itu pertama. Kedua, belajar dengan giat. Itu tugas daripada siswa itu sendiri. Ketiga, dia harus berperan aktif baik dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Ketika dia mengikuti proses belajar mengajar, tidak boleh ada mata pelajaran yang disenangi atau tidak disenangi. Semua mata pelajaran sama, sehingga semua siswa memberi ruang, kesempatan, waktu, porsi yang sama. Karena tidak ada mata pelajaran yang tidak ia ikuti secara maksimal. Dan setiap mata pelajaran yang ia ikuti itu harus ditindaklanjuti dengan tanggung jawab. Tidak hanya datang, duduk, diam, dengar, pulang. Tapi bagaimana ia harus meresponi semua materi yang diberikan, ditindaklanjuti, apalagi jika ada tugas-tugas yang harus ia lakukan. Ini menjadi tanggung jawab dari siswa itu sendiri. Ketika motivasi pembelajarannya positif, maka hasilnya positif juga. Tetapi jika ia menuntut ilmu di satu lembaga seperti di SMA Negeri 3 Tahuna Barat, karena hanya ikut-ikutan kepada teman, tidak ada tujuan yang jelas, ini bisa berbahaya. Oleh sebab itu, guru, mata pelajaran atau wali kelas atau kepala sekolah semua harus bertanggung jawab, memberi motivasi kepada siswa bagaimana pelajaran yang ia pelajari itu akan menjadi bekal di kemudian hari. Orang tua juga harus bertanggung jawab. Lingkungan sangat menentukan. Ketika lingkungannya baik, juga turut mendukung keberhasilan dari siswa itu sendiri. Contoh, jika siswa itu dia bergaul dengan orang-orang yang tidak seusianya, dia bergaul dengan orang-orang yang sudah tidak bersekolah lagi, maka pemikirannya bukan lagi di sekolah. Jadi terkontaminasi. Tetapi ketika lingkungan itu mendukung, baik di rumah orang tua penuh perhatian, memberikan motivasi, selalu memberikan nasihat, dan ia melihat lingkungannya semua siswa tekun bagaimana lingkungannya itu punya motivasi yang kuat untuk belajar demi masa depannya, pasti anak itu akan mempunyai semangat untuk belajar. Tetapi ketika lingkungannya kurang mendukung, antara lain
Contoh, siswa jam 7 pagi sudah berada di sekolah, belajar. Tetapi ketika orang tuanya nanti bangun jam 8, jam 9, anak ini akan berbahaya. Jadi orang tua juga sangat dominan terhadap kepribadian, menjadi motivator bagi siswa itu sendiri. Selanjutnya, untuk kegiatan ekstrakurikuler, karena masih di masa pandemi COVID-19, tentu hal ini belum bisa kita tindak lanjuti, tetapi ini ketika kita sudah bisa PTMT atau kita sudah boleh tatap muka secara normal, ini sangat baik untuk mengembangkan potensi yang ada pada siswa itu sendiri. Misalnya dia punya bakat kesenian, ketika kegiatan ekstrakurikuler dia boleh mengembangkannya melalui bintang vokalnya, melalui vokal group, atau mungkin dia bisa menggunakan alat-alat musik seperti keyboard, gitar, atau alat-alat musik yang lain, sehingga potensi yang ada di dalam dirinya dia boleh kembangkan. Apakah dalam kegiatan pramuka, usaha kegiatan sekolah, usaha kegiatan kesehatan sekolah atau UKS, PMR dan sebagainya, maka peluang untuk anak ini melakukan hal-hal yang buruk atau tidak baik tidak ada, karena dia selalu aktif dalam hal-hal yang positif. Selanjutnya, unsur-unsur yang harus diperhatikan dalam wawasan Wiyata Mandala itu mulai dari kepala sekolah itu sebagai seorang top leader atau manajerial kepala sekolah, bagaimana ia dapat memanage dengan baik satu lembaga agar bisa berfungsi dengan baik. Ketika semua kegiatan, program yang ada di sekolah tertata, terencana dengan baik, terlaksana sampai pada evaluasi, maka semua akan berjalan dengan baik dan mencapai satu visi misi sekolah bisa tercapai dengan baik. Jadi walaupun siswa dia bersemangat untuk belajar, tetapi ketika guru-gurunya juga tidak siap untuk mengajar atau memberi pelajaran, atau lingkungan tidak mendukung, kelasnya kotor, jorok, labnya tidak tertata dengan baik, lingkungan tidak tertata dengan baik, taman, halaman, perpustakaan, fasilitas apa saja tidak tertata dengan baik, ini juga sangat berpengaruh. Dan ini dibutuhkan adalah bagaimana seorang pemimpin, seorang top leader sebagai kepala sekolah memanage hal ini sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Jadi unsur-unsur yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala mulai dari kepala sekolah. Berikut para wakil kepala sekolah dapat berfungsi dengan baik, baik wakil kurikulum, wakil kesiswaan, hubmas, sarana prasarana. Jika semua ini bisa berfungsi dengan baik, maka pengelolaan sekolah juga baik. Selanjutnya untuk staf guru dan pegawai tata usaha juga harus dapat bekerja dengan maksimal. Karena ketika siswa sudah datang sebelum pukul 07.00 apel, tetapi guru piket tidak ada, penanggung jawab perpustakaan tidak ada, tata usaha, ini sangat mengganggu. Itulah unsur yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala. Penjaga sekolah belum menyiapkan segala sesuatu untuk proses belajar mengajar, ini juga sangat berpengaruh. Jadi unsur-unsur yang ada dalam wawasan Wiyata Mandala mulai dari kepala sekolah, para wakil, para guru, staf tata usaha, kasubag, penjaga sekolah, itu semua harus standby, ready setiap saat sesuai dengan jam pembelajaran. Jadi kalau pembelajaran jam 7, sebelum jam 7 semua yang bertugas sudah harus siap.
Dan selama proses belajar mengajar atau kegiatan pembelajaran juga ditunjang dengan sarana prasarana atau alat yang ada. Kalau kita sudah siap, semua ruangan terkunci, lab terkunci, perpustakaan terkunci, ini bisa berbahaya. Ini unsur-unsur yang harus diperhatikan. Jadi satu ekosistem yang tidak boleh putus mata rantainya, sehingga kegiatan pembelajaran itu bisa terlaksana dengan baik. Selanjutnya, untuk kegiatan wawasan Wiyata Mandala, kita juga harus memperhatikan lingkungan sekitar. Kita harus membangun komunikasi dengan lingkungan sekitar kita. Kita tidak boleh hanya berada di dalam sekolah itu saja, tetapi bagaimana kita membangun kemitraan dengan lingkungan sekitar, baik masyarakat maupun pemerintah yang ada di lingkungan sekolah, mulai dari kepala RT, lingkungan, kepala kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Sehingga ketika kita melakukan kegiatan pembelajaran ini yang ada di sekolah, kita juga diketahui oleh pihak-pihak pemerintah selaku pemangku kepentingan bersama, menjadi stakeholder daripada sekolah itu sendiri. Untuk adik-adik siswa, wawasan Wiyata Mandala ini kita harus terapkan dengan baik di sekolah ini. Siswa harus tahu apa tugas dan tanggung jawab sebagai siswa. Belajar dengan giat, dengan semangat, dengan mematuhi semua tata tertib, kesopanan, etika, karakter itu harus sudah menjadi satu ciri khas kita. Saya berikan contoh, banyak siswa hanya menghormat kepada gurunya sendiri, tetapi kepada orang lain dia tidak memberikan salam. Itu tidak benar. Kepada siapa saja kita bertemu, kita memberikan salam. Ketika kita memperlihatkan sikap karakter yang baik, pasti orang akan bertanya, di mana dia sekolah? Berarti kita menjadi panutan. Tetapi ketika kita melakukan hal-hal yang buruk, tidak sopan, berteriak di jalan, di mana, mereka juga bertanya, di mana anak ini sekolah? Siapa gurunya? Dan nama sekolah terbawa-bawa. Jadi kita harus memandang dengan jelas bahwa wawasan Wiyata Mandala adalah suatu cara pandang bahwa sekolah adalah tempat pendidikan secara utuh dan bulat pandangan kita terhadap sekolah itu sendiri. Sebagai warga sekolah, mari kita tunjukkan ciri khas orang-orang terpelajar. Orang-orang terpelajar berbeda dengan orang-orang tidak terpelajar. Sebagai siswa, mari kita melakukan tugas dan tanggung jawab kita secara baik, beretika, berkarakter, bersopan santun, menjadi orang yang bijak. Orang bijak sudah tentu pintar, tetapi orang pintar belum tentu bijak. Kepintaran bisa didapat di mana saja. Pengetahuan boleh kita cari di Google, di YouTube. Tapi karakter sangat menentukan. Lebih baik orang yang bodoh tapi berkarakter daripada orang yang pintar tapi tidak berkarakter. Tetapi alangkah baiknya juga orang yang pintar dan juga berkarakter. Adik-adik siswa, di materi wawasan Wiyata Mandala ini, Ibu berharap kepada adik-adik peserta didik baru
tahun pelajaran 2021-2022. Walaupun kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka disebabkan oleh karena pandemi COVID-19 yang diatur juga melalui surat edaran Gubernur nomor 440 tentang petunjuk teknis pelaksanaan PTMT dan surat pemberitahuan dari Kepala Cabang Dinas nomor 230 tentang pelaksanaan kegiatan PTMT secara daring. Ibu berharap tidak mengurangi semangat adik-adik untuk mengikuti kegiatan pengenalan lingkungan sekolah ini, sehingga semua materi yang diberikan oleh para narasumber menjadi referensi, menjadi petunjuk bagi adik-adik siswa. Ibu berterima kasih karena adik-adik memilih SMA Negeri 3 Tahuna Barat menjadi tempat adik-adik menerima atau menambang ilmu. Di akhir materi yang Ibu berikan, Ibu memberikan 2 pertanyaan dan pertanyaan ini dapat dijawab langsung ataupun tidak langsung, yaitu melalui WA Group Siswa Baru SMA Negeri 3 Tahuna Barat tahun pelajaran 2021-2022. Nomor 1, setelah adik-adik mendengar materi tentang wawasan Wiyata Mandala, bahwa pandangan yang bulat tentang sekolah adalah lembaga pendidikan. Hal-hal apakah yang menjadi tanggung jawab adik-adik? Sebutkan sekurang-kurangnya 5. Dan hal-hal apa yang harus dihindari atau tidak perlu adik-adik lakukan, karena itu hanya membawa kepada kehancuran. Nomor 2, setelah adik-adik mengikuti materi wawasan Wiyata Mandala, hal positif apa yang adik-adik terima? Sebutkan sekurang-kurangnya 5. Demikianlah materi tentang wawasan Wiyata Mandala. Semoga adik-adik tetap menjaga kesehatan, menjaga imun tubuh, memakai masker, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan tidak perlu keluar rumah ke tempat-tempat keramaian, karena hal itu hanya membawa klaster-klaster baru untuk penyebaran COVID-19. Kita berdoa semoga penyebaran COVID-19 ini dapat segera berakhir, berlalu, dan kita boleh kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka dengan normal, dan kita berdoa bersama semoga hal ini boleh terwujud. Demikianlah materi wawasan Wiyata Mandala dari Ibu. Semoga adik-adik menerima dengan baik. Sekian, terima kasih, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.